Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asyara Dina Sakina dari jurusan Ilmu Komunikasi Paralel 2. Di video kali ini aku akan membahas tentang teori media pembangunan atau yang juga dikenal sebagai development media theory untuk memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi media massa. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu teori media pembangunan? Jadi teori media pembangunan sebelumnya diperkenalkan oleh Denis Miscavige pada tahun 1987. Teori ini sering disebut sebagai bentuk otoritarianisme untuk tujuan baik. Tujuannya adalah mendukung pembangunan ekonomi dan nation building. UNESCO juga menyoroti teori ini dalam konteks dominasi Barat dalam berita internasional. Teori ini dianggap penting untuk melindungi budaya lokal dan memperjuangkan hak berkomunikasi dalam dunia yang semakin terhubung. Prinsip-prinsip utama dari teori ini menurut Miscavige adalah media harus mendukung pembangunan nasional. Kebebasan media bisa dibatasi sesuai kebutuhan masyarakat, dan isi media harus memprioritaskan budaya dan bahasa nasional. Di Indonesia, kita bisa melihat teori ini diterapkan dalam berbagai program media. Salah satu contohnya adalah program edukasi kesehatan saat pandemi COVID-19. Pemerintah menggunakan berbagai saluran media untuk menyampaikan protokol kesehatan dan program vaksinisasi. Contoh lainnya adalah program belajar dari rumah di TPRI yang bertujuan membantu anak-anak tetap belajar meskipun sekolah ditutup. Media juga mendukung program pelestarian budaya seperti dokumentasi tari tradisional atau kampanye penggunaan bahasa daerah. Namun, tantangan muncul ketika akses terhadap media ini tidak merata, terutama di daerah terpencil yang belum terjangkau listrik dan internet. Meskipun teori ini memiliki tujuan baik, ada beberapa kritik terhadap penerapannya, seperti otoritarianisme yang berlebihan, yaitu pemerintah memiliki hak terlalu besar untuk mengontrol media yang terkadang mengurangi kebebasan pers. Lalu dominasi pemerintahan, yaitu media seringkali hanya menjadi alat propaganda tanpa ruang bagi suara masyarakat. Dan kesenjangan akses. Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki akses internet atau media lainnya, sehingga tidak dapat menikmati manfaat teori ini. Untuk memperbaiki penerapan teori ini, ada beberapa solusi. Yang pertama, pemerataan infrastruktur. Bangun infrastruktur internet dan listrik sehingga ke pelosok daerah terpencil. Yang kedua, independensi media. Media harus tetap netral dan berani mengangkat isu masyarakat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Libatkan masyarakat lokal dalam pembuatan konten agar lebih relevan dan inklusif. Dengan cara ini, media pembangunan bisa menjadi alat yang benar-benar efektif untuk mendukung pembangunan bangsa. Jadi itulah pembahasan tentang teori media pembangunan. Bagaimana menurut kalian? Apakah media di Indonesia sudah menjalankan peran ini dengan baik? Atau masih ada yang perlu diperbaiki? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.